Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pada malam hari ini adalah aji mumpung. Aji mumpung. Untuk Jawa itu aji mumpung. Aji itu apa ya? Barang yang berharga. Aji kan barang yang berharga. Mumpung itu bahasa Indonesianya apa? Pak Guru. Mumpung itu bahasa Indonesianya apa? Mumpung. Aji mumpung. Kalau aji itu bahasa Jawa, artinya bisa barang yang berharga. Aji, barang yang aji. Atau bisa ajian. Ajian itu kekuatan itu. Ajian serat jiwa itu ada seperti itu. Rengkah gunung. Ajian rengkah gunung. Ajian apa ya? Lembu sekilan. Lembu sekilan. Apa? Mumpung itu apa? Ya, kesempatan selagi gitu. Jadi ada selama ya, kita punya kesempatan, selagi kita punya kesempatan yang aji, ya, yang berharga ini. Jadi aji mumpung. Aji mumpung itu hal yang positif atau negatif ya? Iya betul, bisa positif, bisa negatif. Nah ini bisa negatif, bisa positif. Nah, aji mumpung itu adalah kesempatan ya untuk dimanfaatkan atau memanfaatkan kesempatan aji mumpung tadi. Kesempatan yang indah, kesempatan yang baik itu harus dimanfaatkan. Karena waktu itu tidak pernah terulang kembali. Waktu subuh itu tidak pernah terulang kembali. Jadi waktu itu ya sama-sama hari apa ya? Tanggal ini tanggal berapa? 17 Mei. Kemudian jam sekian itu jam berapa itu? Hari apa ini? Itu tidak pernah terulang kembali. Dan waktu itu selalu berjalan. Maka aji mumpung ini baik ini untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya. Tapi aji mumpung juga ada yang membahayakan, merusak suasana. Aji mumpung itu tergantung penggunaannya, tergantung orangnya. Ini aji mumpung itu bagus kalau digunakan yang bagus, tidak baik untuk digunakan yang tidak baik. Mengakhiri Pak Yulami itu baik untuk mengalirnya. Tapi kalau mencolong, itu aji mumpung bisa baik, bisa orang baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang tadi aji mumpung itu bisa baik, bisa jelek. Tapi dari bahasa kita malam hari ini aji mumpungnya Tuhan Yesus. Pak, aji mumpungnya Tuhan Yesus gimana? Ini aji mumpungnya Tuhan Yesus, ya, mumpung waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya di kandang ini, seperti ini tadi, ya. Di Tuhan Yesus mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang waktunya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Iya, banyak sekali ya apa yang katakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Salah satunya nanti ya, nanti kamu akan aku berikan kuasa yang luar biasa, dinamik, kekuatan, ya, itu Roh Kudus.
Roh Kudus nanti tak beri kekuatan, itu kaget, kekuatannya luar biasa, dinamos, kekuatan yang sungguh meledak gitu loh. Tahu dinamit? Gak tahu kan? Aku ya gak tahu, tapi di TV ada dinamit itu kayak kerja yang luar biasa. Dinamit itu katanya seperti itu. Sing nyiptakan dinamit siapa? Kamu tahu? Makanya itu Pak Nobel namanya. Tadi Roh Kudus itu mempunyai kekuatan seperti itu. Ya. Ada yang kata dinamos, itu seperti dinamit itu kekuatannya luar biasa. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Asal murid-muridnya taat, asal murid-muridnya dikandani manut, itu akan diberi itu dinamit. Bahkan ada yang mengatakan Roh Kudus itu ya, Holy Spirit, roh yang memberi semangat. Nah itu roh semangat. Dan Roh Kudus itu tidak hanya roh yang memberi kekuatan, memberi semangat, juga memberi penghiburan, juga memberi kebijaksanaan. Ini roh yang luar biasa. Ini yang dijanjikan Tuhan pada murid-muridnya. Dan saat ini juga sebetulnya kita mempunyai roh itu, amin ya. Roh yang luar biasa, memberi semangat, memberi kekuatan, ya. Roh yang luar biasa yang diberikan pada murid-muridnya nantinya, ya, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan besok hari Minggu itu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus pada murid-muridnya. Dan saat ini juga kita sudah menerima Roh Kudus itu, tinggal kita merasa atau tidak mau mendengarkan Roh Kudus apa tidak. Kalau kita mendengarkan Roh Kudus, kita anut apa yang dikatakan Roh Kudus, kita akan sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, dan Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, itu tadi kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Karena Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan, roh yang memberi keberanian. Ya, muridnya dulu itu takut dengan orang Yahudi, yaitu bela-beli. Tapi setelah Roh Kudus dulu, dia berani bersaksi, berkhotbah dengan bahasa yang macam-macam itu. Ada lebih dari 10 bahasa. Ada bahasa Elam, Parsia, Kapadokia, ada bahasa Arab, Kirene, dan sebagainya. Itu kuasa dari Roh Kudus, memberi kepandaian. Orang-orang itu nggak belajar loh, nggak belajar bahasa-bahasa itu. Tapi ketika Roh Kudus turun, dia bisa belajar, bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang luar biasa. Dan kuasaannya luar biasa pada hari juga, pada turunnya Roh Kudus. Ada berapa ribu orang yang dibaptis? 1.000? Wah, berapa Pak? Oh, 3.000, luar biasa. Baptis kok 3.000? Itu piro ya? Itu sak kampung diri loh. 3.000, luar biasa. Itu kuasa Roh Kudus yang kita mempunyai itu. Tinggal kita mau menggunakan atau tidak, kita mau mendengarkan apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita aji mumpung yang baik. Seperti nyanyian tadi, itu selagi ada, mumpung aku urip, mumpung aku urip, mumpung aku besar, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi aji mumpung yang baik itu adalah aji mumpung ketika aku masih hidup, masih ada di dunia ini, aku akan memuliakan nama Tuhan, aku akan bermazmur bagi Tuhan, aku akan bernyanyi untuk Tuhan. Inilah aji mumpung yang baik. Itu terdapat dalam Mazmur 104 ayat 30. Catat Mazmur 104. Wajib mumpung, bahasa Indonesia mumpung. Itu juga itu wajib mumpung yang baik untuk kita gunakan, memuji, memuliakan nama Tuhan selama kita masih ada. Engkau orang dunia di suatu ini suatu ya mesti memuji nama Tuhan. Latihan dari sini memuji, memuliakan nama Tuhan.
ben kena swarga ora kaget nek ngono nyanyi-nyanyi apa biasa aja. Ada haji mumpung ya yang lain. Ini coba Mas ayat 30 Mazmur 32 buka ya. Mazmur 32 kasih buka kita pakai supaya dulu. Oh suwi ora tutup. Ya. Mazmur 32 Mas. Ayat 6. Nah itu. Tuh, ya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ketemu. Mumpung itu bahasa Jawane mumpung iso dikemoni. Iya. Lihat ini. Mumpung kita di sini, mumpung kita masih hidup, mumpung Tuhan masih berkenan, mari kita berdoa pada Tuhan. Ini nanti mumpung yang bagus. Ini mumpung ada kesempatan. Mumpung kita di sini, mumpung kita bersama-sama, mumpung kita bersekutu. Mumpung Tuhan berkenan ditemui, mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk sejahtera kita, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk bangsa dan negara. Ini haji mumpung yang bagus, haji mumpung yang digunakan Tuhan. Ada lagi haji mumpung Mazmur 146. Nah, 146. Mazmur 146. Ayatnya 2 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Ini tadi yang kita pujikan itu dari Mazmur. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini hidup ini adalah tujuannya. Salah satu tujuan hidup kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup kita tidak untuk nama Tuhan, itu kita menyimpang dari tujuan kita hidup. Mari kita hidup ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Nah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya ini bermazmur, menyanyi, memuliakan nama Tuhan selagi masih ada di dunia ini. Bahkan di Yohanes juga disebutkan masih mumpung yang baik. Di Yohanes 9, Nah Yohanes, 9, ayat 4. Ayat 4. Nah, ini tak baca itu bahasa Indonesia yang tak baca dalam bahasa Jawa. Aku kudu padha nglakoni ayahane panjenengane kang ngutus aku. Mumpung isi awan wayah bengi bakal teko wayah wong ora bisa nglakoni pagawean. Lah niki aku kudu nglakoni ayahan. Aku harus mengerjakan pekerjaan ya. Pekerjaan atau kita harus melakukan pelayanan untuk Tuhan ini loh. Kita di sini kan untuk melayani Tuhan. Ini mumpung kita kuat, mumpung kita hidup, mumpung kita masih muda, ayo kita bersama-sama melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Bahasa Jawa nih bahasa Jawa itu. Aku kudu padha nglakoni ayahane panjenengane kang ngutus aku. Mumpung isih awan, maksudnya mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mumpung isih awan, mumpung masih siang. Ini masih siang. Saya sudah rapat siang nggak ada, tapi kita itu masih siang semua. Yang sore tidak ada, tapi yang lainnya semuanya masih siang, bahkan ada masih pagi. Mari kita melakukan pekerjaan untuk pelayanan kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 6 itu disebutkan juga. Ini mumpung, ya, ngaji mumpung yang baik. Percaya kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak terang. Nih, basa Jawa nih, mumpung kowe padha kanggonan pepadang.
Mumpung kowe padha kanggonan pepadang, padha percaya marang pepadang itu supaya kowe padha dadi ahline pepadang. Kita menjadi anak-anak terang, ahline pepadang itu anak-anak terang. Ya jadilah kita itu anak-anak terang, mumpung ada Tuhan Yesus Kristus di antara kita, mumpung Tuhan Yesus beserta kita, mumpung Tuhan menyertai kita. Ini pepadang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita menjadi anak terang, mumpung Tuhan masih berkenan kami, mumpung masih hidup, mumpung kita masih ada. Ini mumpung, ini aji mumpung. Ada Yohanes lagi mas, Yohanes 14 ayat 25. Ya ini tadi yang ini mumpung nih kabeh tak wakake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Ini aji mumpungnya Tuhan Yesus, mumpung masih bersama-sama. Bahkan di Galatia disebutkan bahasa Jawa, awet sapa iku mumpung kita kober, kita kan kober kok di kober-kober aja. Ayo padha gawe becik marang wong kabeh. Mumpung kita masih kober. Iku ora kober aku Pak. Ya kita enggak bisa apa-apa. Ini aji mumpung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan. Seperti Bapak Ibu Saudara, kita itu mumpung punya pemerintah yang baik. Baik itu hari Minggu itu kita diberi waktu untuk beribadah. Itu luar biasa loh. Hari Minggu itu hari ibadahnya orang Kristen loh, bukan hari ibadahnya orang lain. Mari aji mumpung yang dari pemerintah ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan melewatkan hari Minggu untuk tidak beribadah. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang luar biasa, kita sempat-sempatkan. Karena pemerintah sudah memberi kesempatan bagi kita. Tapi ini mumpung kita diberi kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini. Hari Minggu, harinya orang Kristen, kita diberi kesempatan, ya kita beribadah. Pemerintah sudah memberi kesempatan. Tuhan melalui pemerintah kita memberi kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah pada hari Minggu. Ini dulu ibadah. Kita diberi kesempatan. Hari besar orang Kristen kita diberi kesempatan untuk itu luar biasa, luar biasa. Bahkan kalau saya tuh pernah kira karwan itu ada cuti bersama juga, hari libur terus cuti bersama. Ini kematian pemerintah cuti bersama pada hari raya orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara kasih, itulah contoh dari Tuhan kita ketika kita menggunakan kesempatan yang ada. Mumpung kita menggunakan aji mumpung, ini penting sekali. Sekali lagi, marilah kita menggunakan aji mumpung ini, kesempatan yang ada ini dalam hal kebaikan. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat. Ini suara sama ngomong. Kalau kopi itu rasa berat, ngatur agak, kalau diangkat kalau Pak Lam, kalau Pak Eko, Pak kuat, Pak diangkat. Ini mumpung masih kita kuat, gak sakit, ya. Masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Semuanya, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Catat dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kita gunakan hidup ini kesempatan untuk mendatangkan berkat bagi saudara-saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya, hidup ini adalah kesempatan.